bulan September, maka punya ini 30 September 30 masuk 2. Maaf, bisa di sini nggak Bu ya? Bisa. Oke. Feel free, maaf ya Bu. Oke. Jadi sayang banyak tadi nggak di shoot sama Rofi. Enggak, tapi Mbak Mei nyatet kok. Oh iya, oke. Tadi kan ini narasumbernya. Iya. Tadi kan saya nyoba yang diganti yang ini Yang pernya ya diganti. Oh ini tapi manual ya? Iya, 30 September 30 Tapi kan 9 sambungan ini nih coba klik B. Oh ini yang harus dirubah. Ini nggak dirubah. Namanya nggak dirubah. 30 September. kalau kalian biasanya nolaknya susah gitu. Berarti salah satu aja berarti bawah nggak bisa nggak apa. Nah coba kita lihat sekarang. Jumlah bulan akumulasi depresiasinya sudah langsung menjadi 2. Berarti itu sudah menginjak ke bulan kedua. Karena kan belinya di Agustus, terus ini dihitung di September. Berarti sudah menginjak bulan kedua. Nah lalu kalau kita lihat sini, ini kan kolom kontrol ini. Kalau kita coba ke sini. Kalau sudah ada gitu kan masak-masak dong. Nah ini tak kalikan dengan 2. Ini sudah tak ketika kolom ini ada angkanya, ini berarti ada yang nggak beres ini. Nggak diklik di enter dulu. Berarti ini ada yang nggak beres. Yang nggak beres gimana? Di akumulasi depresiasi. Karena akumulasi depresiasinya kan pada waktu bulan Agustus sudah muncul ini. Nah silakan di bulan Agustus ini akumulasi di copy yang khusus ini, di paste spesialnya di sini. Jadi jangan dirumus tapi di paste spesial. Sudah mulai masang Bu. Itu bonus ya. Awalnya kita. Saya bukan itu Bu, saya nggak lihat Bu. Paste Nggak mau spesial kali tapi Bu. spesial. Yang bonus ya. Jangan rumus. Paste spesialnya. Masa Paste spesialnya. ada bonusnya? Oh iya. Tinggalan Bu. Tinggalan. Jalan. Ini bisa dulu. Oke siap. Oke, ada kan? Iya. Nah, kan akumulasi depresiasi semester bulan sebelumnya kan ini ketambahan depresiasi di bulan ini. Artinya ketemu akumulasi depresiasi di bulan September sekian. Ini kolom kontrolnya. Selama ini 0 berarti sudah benar. Karena akumulasi depresiasi itu kan selalu bertambah seiring dengan berjalannya biaya depresiasi. Bulan ini biaya depresiasi pada akumulasi, bulan berikutnya biaya depresiasi pada akumulasi. Nah, ketika jumlah akumulasi depresiasinya itu sudah senilai dengan aktiva tetap, itu pasti umur ekonomisnya pas habis. Selama masih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi itu masih ada sisa, berarti umur ekonomisnya belum habis tuh. Kan gitu, karena kan kita menerapkan dengan asumsi pajak bahwa tidak ada nilai sisa. Jadi harga perolehan dibagi umur ekonomis. Sehingga kalau 5 tahun katakanlah ya 5 tahun, berarti 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun, begitu pas 5 tahun, berarti ini mesti senilai total akumulasi, total nilai aset. Gitu. Nah, jadi ini untuk cuma yang dimasukkan di dalam jurnal biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi menggunakan yang ini. Sorry. Ini touchscreen apa ya? Enggak. Ya, itu yang depresiasi yang tadi di save dulu supaya nanti ingat habis baterainya. Ini ada colokan.
ya, sip ya. Oke, kita lanjut balik ke TV lagi. Nanti begitu cara ininya. Nah, nilai akumulasi depresiasinya tadi harus sama dengan yang ini. Ini kan ada dua nih. 1203 itu aset tetap harga perolehan. Ini pada saat kita membeli, ya kan? Tapi terus kemudian ada aset tetap aset tetap akumulasi penyusutan. Ini yang akumulasi penyusutan. Yang dimasukkan di sini itu yang saldo yang ada di sini itu saldonya min. Ya, masih ingat ya. Jadi depresiasi akumulasi depresiasi itu saldo normalnya ada di debit, tetapi dalam kondisi minus, dalam kurung. Karena kan memang tujuannya dia akan di-cross-kan dengan harga perolehan. Ketika itu ternyata harga perolehan dengan akumulasi itu sudah sama, itu bisa dipastikan umur ekonomisnya pasti sudah habis gitu. Terus kemudian ini aktiva leasing. Ini nggak usah nih. Ini kita sulit itu nanti. Ya itu tetap secara akuntansi, secara standarnya memang harus ada ya aktiva leasing. Jadi sewa guna itu. Jadi kita pakai kan kalau leasing itu sebenarnya pada saat kita belum selesai angsurannya itu kan haknya ada di leasingnya sebenarnya. Contoh nih misalkan mobil masih leasing, kita belinya kredit pakai leasing. Nah sebenarnya haknya itu kita hanya hak guna pakai aja. Tapi hak kepemilikan itu selama belum lunas itu kan masih di leasingnya. Nah itu ada akuntansi khusus yang mengatur itu. Cuma kita asumsikan aja harapannya kan memang leasing itu kita membayar sampai selesai gitu ya, maksudnya nggak sampai tengah jalan terus protol gitu. Nah makanya pada saat kita beli misalkan itu kendaraan yang kita belinya secara leasing pun, secara kredit pun kita sudah mengakui sebagai aset. Gitu aja untuk yang itu, daripada nanti bingung. Cuma itu cowoknya di situ biar tetap seperti itu, jangan dihapus. Oke, lantas nah, ada aktiva tetap, ada aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud itu contohnya kayak program administrasi, kita bikin software gitu. Kemudian jaringan listrik, kan jaringan listrik itu kalau kita mau, sebenarnya pilihannya ada dua. Kayak jaringan listrik mau dibiayakan sekali juga nggak apa-apa, tapi kan cukup besar gitu. Ada beberapa perusahaan tuh yang menganggap bahwa kalau itu langsung dibiayakan semua, nanti di laporan keuangan itu jadi kelihatan gede banget biayanya gitu. Akhirnya membuat dengan disusutkan. Jadi jaringan, karena sekali kita membuat instalasi listrik itu, kalau gedung yang besar ini bisa ratusan juta gitu. Kalau langsung dibiayakan bisa kita bayangkan, berarti di bulan itu ada seakan-akan biaya sekian ratus juta gitu. Padahal masa manfaatnya itu bisa puluhan tahun gitu, bisa 10 tahun lebih, bahkan gedung seumur hidupnya gedung itu mungkin akan tetap dibutuhkan, kayak tinggal maintenance aja. Kecuali maintenance jaringan pada saat memang ada jaringan tertentu yang rusak, harus mengganti kabel, ganti sekring, itu baru boleh dibiayakan. Tapi selama itu bukan maintenance yang sifatnya berkala, yang itu cuma satu kali, pertama kali, saya sarankan sih masuk ke aktiva tidak berwujud itu gitu, jaringan listrik. Tapi ya kembali lagi ke ini ya, kebijakan perusahaan ya. Kalau memang perusahaan nggak apa-apa deh, kita perusahaan kita sendiri gitu, misalkan masukin aja semuanya di bulan pertama kali kita belanja besar, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi plus minusnya apa nih? Plus minusnya jadi seakan-akan laba kita seakan kecil banget gitu, atau bahkan mungkin minus. Padahal biaya yang kita keluarkan itu padahal masa manfaatnya kan sebenarnya untuk jangka panjang. Secara di pajak pun kalau itu memang masa manfaatnya ada lebih dari satu periode, dia mintanya itu didepresiasikan. Karena kalau nggak gitu tuh di bulan itu tuh seakan-akan labanya kecil, kan pajaknya jadi kecil. Tapi kalau itu didepresiasikan, yang dibebankan kan hanya
depresiasi per bulan itu aja gitu. Nanti sama, jadi kayak misalkan yang tadi file yang tadi ya di atas itu kan aktiva tetap peralatan kantor gitu ya, nanti bikin tabel di bawahnya khusus aktiva tidak berwujud, bawahnya lagi kendaraan, bawahnya gitu. Jadi di dalam satu sheet itu dalam 1 bulan Agustus itu ada kendaraan, ada apa gitu. Ya ini nanti terserah. Menurut saya kalau gedung yang segini gedungnya jaringan listriknya pasti nggak mungkin 1 juta 2 juta gitu, pasti ratusan juta. Mending nanti dari data yang sudah dikeluarkan selama Mei di sini sudah ada pengeluaran untuk itu belum? Mungkin sudah atau belum ya kayaknya? Sudah atau yang sebelumnya kayaknya. Nah berarti nanti dilihat aja perincian pengeluarannya. Nanti kalau sudah dapat perincian pengeluaran dari Uyuni di apa namanya dikategorikan mana yang merupakan investasi, mana yang merupakan biaya gitu. Mana yang misalkan investasi, mana yang masuk bangunan, oh ini investasi kendaraan, oh ini investasi peralatan, mana yang masuk ke investasi tidak berwujud tadi gitu. Kalau Bu Yuni mungkin mencatatnya kan secara global. Nah tugasnya adalah mengklasifikasikan itu, dikasih kemudian sebelahnya kasih cowok masing-masing. Ini cowoknya apa gitu. Nanti kamu kerjakan, nanti tak bantu untuk ngecek. Karena kan untuk membuat neraca awal yang pertama kali neraca awal ini kan saya harus memasukkan ini neraca awal setoran modalnya berapa, kas banknya saldo per tanggal 31 Juli, kemudian sebagai uang tadi dari teman tadi, uang tiket out tadi berapa, kemudian ada aset tetap. Nah aset tetap ini terdiri dari apa saja yang sudah didapat. Itu kan kalau nggak dikategorikan kan susah. Ternyata di dalamnya ada bangunan, ternyata di dalamnya ada listrik, ternyata ada di dalamnya. Nah sementara untuk pembayaran tukang-tukang yang sudah terlanjur dibayarkan, masukkan itu ke harga perolehan bangunan. Nggak bisa dibiayakan, karena apa? Kenapa kok nggak bisa dibiayakan? Biaya itu harus, kalau secara pajak juga ya, biaya itu harus berkaitan dengan 3M. Memelihara, mendapatkan atau meningkatkan pembangunan, penghasilan. Nah kalau kaitannya biaya gajinya tukang, upah tukang itu berkaitan untuk memperoleh aset ini, menurut saya mending dimasukkan ke dalam harga perolehan aset. Jadi nilai bangunan kita itu termasuk di dalamnya beli bahan ya, termasuk ini karyawan upah perolehan ini. Soalnya bayangan saya gini, kalau itu masuk ke biaya, lawannya kan nggak ada tuh, omset belum ada, tapi sudah keluaran biaya gaji kan mesti nanti hasilnya minus. Nah kalau bikin neraca awal sudah minus kan dipertanyakan, penghasilan aja belum ada kok sudah minus duluan gitu. Maksudnya neracanya baru dibikin kan per tanggal 31 Juli. Neraca awal itu kan nggak mungkin minus. Namanya neraca awal itu kan posisi awalnya, baru kalau itu nanti di bulan September ya nggak apa-apa, biaya gaji dimasukkan biaya gaji, tapi yang dari April sampai bulan Juli di mana neraca belum jadi, biaya gaji ini masukkan aja ke kategori aset tetap untuk bangunan. Lucu neraca awalnya nanti sampai ada rugi, neraca awal kok sudah rugi. Termasuk yang biaya pengeluaran untuk beli bahan bangunan gitu juga. Itu masukkan coanya, nanti masukkan aktiva tetap perolehan bangunan, bukan biaya. Sekarang kenapa bukan biaya? Karena
kalau dari April sampai Juli itu nanti dimasukkan ke biaya, neraca awalnya yang ini nanti akan muncul rugi gitu kan, lucu gitu saldo neraca awal ada ruginya. Nah barulah nanti yang di bulan September dan Agustus dan September ini kalau sudah menggunakan kontraktor ya pakai kontraktor. Tapi kalau itu menggunakan kita sendiri yang kita belanja sendiri, itu pun juga nggak bisa dijadikan biaya loh. Itu masuknya ke aset. Jadi menambah nilai aset kita gitu. Sekali lagi yang hanya bisa dijadikan biaya itu adalah ketika kita ini usaha kita adalah untuk penjualan. Jadi misalkan ini contoh, Mei membangun satu rumah, kemudian membeli bahan baku, setelah jadi rumah ini dijual, maka rumah ini ketika dijual sebagai penghasilan, ya kan, masuk sebagai pendapatan, dilawankan dengan biaya membangun berupa pembelian bahan. Karena dianggap bahwa ini suatu ongkos produksi gitu, biaya produksi. Jadi kita pembelian bahan itu merupakan bagian dari proses produksinya. Outputnya apa? Ya bangunan yang sudah dibangun ini, paham ya? Jadi beli tanah, bangun rumah, kemudian belanja material. Waktu terjual rumahnya diambil sebagai pendapatan. Waktu materialnya dibeli itu sebagai biaya. Kan nanti dikelopkan pendapatan sama biaya HPP-nya. Berbeda dengan kondisi kita ini sedang membangun untuk kemudian disewakan, bukan untuk dijual. Artinya apa? Hak kepemilikan aset itu milik siapa? Masih milik kita. Nah, sehingga tidak bisa kalau ini dijadikan sebagai biaya. Yang bisa adalah pengeluaran ini adalah sebagai penambah dari nilai aset itu. Jadi nilai aset itu terbentuk dari adanya kita belanja itu. Belanja bahan, bayar tukang, terus bayar kontraktor kalau misalkan pakai kontraktor. Itu nilai aset kita di situ. Beda dengan kalau ini habis bangun terus kemudian dijual, lah itu boleh diakui sebagai biaya karena ada pendapatan dari penjualan di-crosskan dengan biaya dari HPP. Ini kan sewa. Kalau ini dibiayakan nggak match, nggak cocok. Yang dimaksud dengan biaya kalau bisnis kita ini bergerak di bisnis sewa itu adalah biaya misalkan perawatan gedung, maintenance gedung, biaya perbaikan, ada perbaikan yang memang itu bagian dari kita, bikin taman gitu, bikin kita meng-hire orang untuk merawat taman, merawat misalkan kita pakai outsourcing untuk kebersihan, dan itu baru boleh dibiayakan. Atau biaya operasional kantor, bayar listrik kantor, bayar air kantor, bayar tenaga kebersihan kantor, itu boleh bayar. Tapi kalau yang dimaksud adalah kita membayar itu kan beli bahan, nggak bisa disebut sebagai biaya, itu adalah investasi. Tahu ya bedanya ya, sama-sama membangun ini case-nya, tapi peruntukannya berbeda. Satu peruntukannya untuk disewakan, satu untuk dijual kembali. Kalau saya misalkan membukukan untuk Infinity yang di perusahaan yang ini perumahan, itu kita mengakuinya ketika kita membangun dan kemudian kita menjual. Oh ini. Oleh dia mati ya. Lanjut Bu. Iya. Ini direkam atau ini? Direkam. Oh ya sudah. Kalau direkam kan panjang ini. Iya. Bisa. Durasinya panjang. Ya. Jadi gitu. Tahu ya kalau ini perusahaan properti yang kemudian produknya akan dijual, itu boleh mengaku itu sebagai biaya atau sebagai HPP. Tapi kan ini masalahnya disewakan, asetnya nggak akan kemana-mana, gitu. Asetnya itu masih punya kita, itu nilai investasi. Cowanya ya tetap cowok yang akibat tetap tadi. Silakan kalau misalkan mau dibagi. Cokor kalau bisa dibagi, misalkan ini kan ada peruntukannya yang ada ruko, ada yang bangunan yang mau disewakan, misalkan kategorial, per kategorial. Cuma kalau per kategorial berarti pada saat kita beli semen, ini ada berapa macam sih? Mau dikelompokkan berapa macam? Ruko, apalagi ya? Kalau per kategorial tuh masalahnya ketika belanja semen harus tahu
semen ini dipakai untuk yang blok mana, blok mana kan kayaknya nggak bisa ya. Misalkan kita kelaan semen ya sudah semen dipakai bersama-sama kan, gitu. Kalau bisa dikategorikan bisa lebih ini. Oh bangunan A ini harga ruangannya berapa, bangunan blok yang B harga ruangannya berapa, yang sana berapa gitu. Atau tadi mau bikin billboard ya yang disewakan. Nah itu kalau itu kan bisa belanja besi, belanja apa itu berapa, itu nilai asetnya di situ. Bingung nggak dengan ilustrasi saya? Bingung dengan panjang. Ya, gini, tak kasih kesempatan Mei untuk membuat satu resume sendiri sesuai dengan bahasanya sendiri dari apa yang saya jelasin tadi. Membuat kayak konklusi gitu, membuat kayak kesimpulan gitu. Kalau menulis dengan bahasa sendiri kan lebih mudah, lebih mudah dipahami. Saya lihat dulu ya. Iya. Kalau panjang-panjang juga agak nolek. Oke, makasih.